Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier. Jadi tentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linier di bawah ini. Jadi ada 1 X plus Y kurang dari sama dengan 5. Lalu ada X plus 4Y lebih dari sama dengan 8, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah, kemarin kan kalau kita mencarinya satu-satu ya, pertidaksamaannya satu-satu kita cari daerahnya yang mana. Sekarang ada beberapa pertidaksamaan, kita cari daerah himpunan penyelesaiannya. Jadi satu daerah himpunan penyelesaiannya ya. Oke, sekarang seperti yang kemarin kita buat dulu titik potongnya. Untuk yang pertidaksamaan pertama, X, Y. Untuk X-nya sama dengan 0 ya. X-nya kita buat 0, maka tinggal Y sama dengan 5. Berarti ini hasilnya 5. Untuk Y kita buat sama dengan 0, berarti tinggal X sama dengan 5 gitu ya. Nah gini, X plus Y. Jadi kalau buat titik potong ini kita buat bukan kurang dari sama dengan ya, tapi buat sama dengan 5. X nya 0, berarti Y nya sama dengan 5, karena 0 plus Y sama dengan Y. Ini ya, kenapa ini Y nya hasilnya 5. Nah kalau misalnya X plus Y sama dengan 5, Y nya yang kita buat 0, berarti kan X plus 0 sama dengan 5. X plus 0 kan X ya, X sama dengan 5. Nah ini kenapa kalau Y nya 0, X nya 5. Oke, kalau kalian ini sudah paham ilustrasinya, tidak perlu ditulis ya. Nah cukup kalian tulis kotak seperti ini yang menandakan titik potong. Jadi ini ada 2 titik, yaitu ada 0,5 ya untuk kotak yang ini, lalu ada titik 5,0. Ingat ya, kalau menuliskan titik itu nilai X nya dulu baru nilai Y. Sekarang yang kedua, untuk pertidaksamaan yang kedua dengan cara yang sama kita buat X, Y. Untuk X nya 0, kita buat X nya sama dengan 0, berarti kan tinggal 4Y sama dengan 8. 4Y sama dengan 8, berarti Y sama dengan semuanya dibagi 4, berarti 4 bagi 4 kan 1, 8 bagi 4 2. Atau dengan kata lain ini pindah ruas ke sini ya, kalau kalian bilangnya ya, 8 bagi 4 jadinya 2 itu ya. Jadi untuk X sama dengan 0, Y nya 2. Lalu untuk yang Y nya sama dengan 0, berarti X ditambah 4 kali 0 sama dengan 8. 4 kali 0 kan 0, X tambah 0, 0, berarti X sama dengan 8. Berarti untuk Y nya 0, X nya 8 gitu ya. Lalu kita tulis titiknya. Ini adalah titik potongnya. 0,2 dengan 8,0. Nah, sekarang kita gambarkan pada koordinat kartesius. Kita buat sumbu X dan sumbu Y. Lalu ini ada titik 0,0. Ini merupakan sumbu Y yang
horizontal merupakan sumbu X ya. Jangan terbalik membuatnya. Oke, sekarang kita akan menentukan garis dari pertidaksamaan yang pertama. Garis pertidaksamaan yang pertama berarti 0,5 dengan 5,0. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada di sini titik dari 5,0. 1, 2. Ini adalah 0,5. Yang ini merupakan titik 5,0. Lalu kita hubungkan kedua titik potong ini menjadi garis. Nah, garis ini merupakan garis persamaan linear X plus Y sama dengan 5. Nah, bagaimana dia untuk jadi pertidaksamaan daerahnya itu? Seperti yang kemarin Ibu bahas, jadi kita cari titik selain dari garis untuk mengujinya benar tidak titik yang kita ambil merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, Ibu kemarin selalu mengambil titik 0,0. Kita uji 0,0 berarti ini ada X plus Y kurang dari sama dengan 5. Kita substitusikan 0, ini kan nilai X, nilai Y. 0 plus 0 kurang dari 5. 0 plus 0, 0 kan? 0 kurang dari sama dengan 5 tidak? Benar, 0 itu kurang dari sama dengan 5. Nah, kemarin Ibu mengajarkannya daerah titik 0,0 itu kan di sini ya. Di sini daerah titik 0,0. Artinya di bawah garis. Nah, di bawah garis ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Kemarin Ibu mengajarkannya daerah himpunan penyelesaian diarsir. Boleh tidak tanda daerah himpunan penyelesaian itu tidak diarsir? Boleh, terserah tandanya apa. Gitu. Agar kalian memahami bahwa tidak selalu daerah himpunan penyelesaian itu harus diarsir gitu. Ibu sekarang hanya akan membuat arahan bahwa yang di bawah garis ini yang merupakan daerah himpunan penyelesaian. Nah, Ibu akan mengarsir daerah sebaliknya untuk menandakan yang bukan. Sekarang kita tentukan garis yang kedua, yaitu X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. Titiknya 0,2, X-nya 0, Y-nya 2, itu ada di sini ya. 0,2. Lalu untuk Y-nya 0, X-nya 8. Itu berarti ada di sini 6, 7, 8. Ini adalah titik 8,0. Nah, lalu kita hubungkan titik tadi menjadi garis. Nah, dari garis ini kita perhatikan, kita uji juga. Uji 0,0 untuk menentukan daerah penyelesaian itu di bawah garis atau di atas garis ya. X plus 4Y lebih dari sama dengan 8. 0. Nah, Ibu uji di titik 0,0 juga. Berarti X-nya 0, Y-nya 0. Berarti 0 plus 0 ya. 4 kali 0 kan 0, lebih dari sama dengan 8. 0 lebih dari sama dengan 8 tidak?
Tidak, 0 itu kurang dari. Maka daerah himpunan penyelesaiannya itu bukan berada di daerah 0,0 sini, bukan. Ini bukan daerah himpunan penyelesaian untuk yang garis kedua. Untuk yang garis kedua itu berada di sebaliknya, karena ini ujinya salah. Ujinya ini hasilnya salah dan ini benar. Berarti daerah himpunan penyelesaiannya adalah di atas garis. Ini daerah himpunan penyelesaian untuk garis kedua. Seperti yang Ibu bilang tadi, Ibu akan mengarsir daerah yang merupakan bukan himpunan penyelesaian garisnya. Bu arsir di bawah garis. Sekarang kalian lihat untuk pertidaksamaan ketiga, itu X lebih dari sama dengan 0. X lebih dari sama dengan 0 berarti X-nya nilainya ada 1, 2, 3, 4. Karena dia lebih dari 0. Kalau kurang dari 0 berarti 0, min 1, min 2. Jadi di sebelah kirinya 0 ya. Berarti daerah yang bukannya adalah daerah yang negatif. Nah, nih. Yang ke kiri ini. Nah, batasnya adalah sumbu Y. Yang ke kiri dari sumbu Y ini adalah daerah yang bukan himpunan penyelesaian X lebih dari 0. Karena yang X lebih dari 0 itu arsirannya harusnya ke kanan. Kanan ini adalah daerah himpunan penyelesaian untuk yang ketiga. Ini untuk yang pertama. Ini untuk yang kedua. Nah, sekarang untuk yang keempat, Y lebih dari sama dengan 0. Berarti Y lebih dari sama dengan 0 artinya nilainya 1, 2, 3, 4, 5 di sumbu Y. 1, 2, 3, 4, 5 di sumbu Y. Berarti yang di sumbu Y min 1, min 2, min 3 ini bukan. Nah, Ibu akan mengarsir yang bukan. Berarti arsirannya dibatasi oleh sumbu X, kita arsir ke bawah kan. Nah, sekarang untuk melihat yang mana sih yang merupakan daerah himpunan penyelesaian yang tidak diarsir sama sekali. Yang mana? Ya, benar sekali. Daerah yang tidak diarsir sama sekali ini merupakan daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, akan Ibu garis ungu. Nah, ini dia daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, dibatasi oleh garis ungu ini. Nah, himpunan penyelesaian pertidaksamaan sistem. Ya. Jadi daerah himpunan penyelesaian sistem ini memiliki 3 titik pojok atau titik ekstrim di sini. Nah, ada titik 0,5, lalu ada titik 0,2, lalu ada titik yang belum diketahui berapa nilai X dan nilai Y-nya. Nah, kalau hanya ditanya tentukan daerah himpunan penyelesaian, berarti ini udah selesai. Berarti ini adalah daerahnya, daerah himpunan penyelesaiannya. Nah, garis arsir-arsiran ini adalah membantu kalian untuk menentukan daerah himpunan penyelesaiannya. Sebenarnya ada cara lain, yaitu cara kedua. Kalian bisa mengarsir daerah himpunan penyelesaiannya, lalu kalian cari arsiran yang paling banyak. Kalau misalnya kalian mencari arsiran yang paling banyak, kalian akan bingung karena arsirannya akan bertumpuk-tumpuk, ya kan? Makanya Ibu ambil metode yang kebalikannya, tidak mengarsir daerah himpunan penyelesaian. Jadi tinggal kita lihat yang paling bersih daerahnya yang tidak diarsir sama sekali, itulah daerah himpunan penyelesaian. Oke, dan satu lagi, sebenarnya untuk rumus cepat menentukan daerah himpunan penyelesaian dari suatu pertidaksamaan, jika dia bentuknya AX plus BY
lebih dari sama dengan 0 atau kurang dari sama dengan 0. Ini boleh juga kurang dari sama dengan 0 atau kurang dari ya. Jadi syaratnya ini A-nya harus positif, nilai A-nya. Nilai A-nya itu berarti koefisien dari variabel X ya. Jadi kalau misalnya koefisien dari variabel X-nya itu positif, kalian tinggal lihat misalnya garisnya bentuknya seperti ini. Ini atas, ini bawah. Jadi kalau misalnya lebih dari itu arsirannya ke atas daerahnya. Bukan arsiran ya, tapi daerah penyelesaiannya itu daerah yang di atas garis. Kalau dia kurang dari sama dengan atau kurang dari aja boleh, berarti daerah himpunan penyelesaian itu daerah yang di bawah garis. Di bawah garis. Gitu ya. Walaupun misalnya garisnya bentuknya bukan seperti ini, tapi begini garisnya bentuknya, tetap aja ini kita sebut atas, yang ini bawah ya. Jadi dia kalau lebih dari sama dengan, dia daerah himpunannya yang di atas garis. Kalau dia kurang dari sama dengan, dia di bawah garis. Dengan syarat pertidaksamaannya bentuknya A-nya atau nilai koefisien dari variabel X dia positif. Oke? Tanpa kita menguji titik-titik yang tidak berada pada garis. Nah, kalau ini kan ibu ajarinnya titik uji ya. Nah, kalau misalnya titik uji ini akan berlaku untuk semua keadaan. Kalau misalnya yang barusan ibu jelaskan hanya berlaku untuk keadaan di mana koefisien variabel X-nya sama dengan lebih dari 0 atau nilainya positif. Oke. Sekarang kalian bisa coba untuk mencari daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear ini. 6x plus 5y kurang dari sama dengan 30, 2x min y lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 1. Lalu ada X antara 30 sampai dengan X lebih dari kurang dari sama dengan 30 dan X lebih dari sama dengan 1. Oke, ibu akhiri untuk penjelasan hari ini. Kita akan melanjutkan bagaimana sih cara mencari pertidaksamaan dari grafiknya. Dari kan udah ada grafik di Kartesius, ada daerah himpunan penyelesaiannya. Terus yang ditanya kebalikannya, sistem pertidaksamaannya tuh apa sih gitu. Lalu selanjutnya kita akan mencari nilai optimum dari daerah himpunan penyelesaian. Jadi nilai optimum itu bisa nilai maksimum atau nilai minimum. Oke, ini kalian coba-coba dulu ya. Nih contohnya ibu buat mudah. Lalu ini sepertinya agak sulit ya. Agak sulit ya. Jadi ibu akan memberikan satu lagi nih. Ini adalah yang mudahnya. Berarti ada X plus Y misalnya kurang dari sama dengan 3. Lalu ada X plus 2Y lebih dari sama dengan 4, X lebih dari sama dengan 0, Y lebih dari sama dengan 0. Nah ini kalian buat, ini kan soalnya mirip seperti contoh ya. Kalian boleh buat dulu nomor 3, daerah himpunan penyelesaiannya, baru kalian coba di tingkatan yang lebih sulit soal nomor 2. Oke, Ibu Airi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bertambah ilmu kalian hari ini.